Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang profesi kependidikan. Adapun poin-poinnya yaitu poin pertama, definisi profesi beserta ciri-cirinya. Poin kedua, definisi profesi kependidikan beserta syarat-syaratnya. Poin ketiga, definisi kode etik profesi kependidikan beserta tujuannya. Poin keempat, ruang lingkup profesi kependidikan. Dan poin kelima, perkembangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Baik, yang pertama, definisi profesi beserta dengan ciri-cirinya. Profesi berasal dari bahasa Yunani yaitu probaino, yang berarti menyatakan secara publik, dan dalam bahasa Latin disebut profession, yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki jabatan publik. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Adapun ciri-ciri atau sifat-sifat profesi, yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Baik, poin yang kedua, definisi profesi kependidikan beserta syarat-syaratnya. Profesi kependidikan adalah keahlian khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, serta menuntut keprofesionalan pada bidang tertentu. Adapun syarat-syarat profesi kependidikan. Yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dan jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan yang menentukan standarnya sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Baik, poin yang ketiga, definisi kode etik profesi kependidikan beserta tujuannya. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya, dan norma-norma yang berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangannya. Menurut gagasan yang disampaikan Hermawan 1979, tujuan kode etik profesi kependidikan yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Baik, poin keempat, ruang lingkup profesi kependidikan. Ruang lingkup layanan guru dalam melaksanakan profesinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, layanan administrasi pendidikan, yang kedua, layanan instruksional, dan yang ketiga, layanan bantuan. Secara kontekstual dan umum, dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kemampuan profesional, yang kedua, kemampuan sosial, dan yang ketiga, kemampuan personal atau pribadi. Ruang lingkup profesi guru dibagi atas menjadi 2. Yang pertama, gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional. Yang kedua, gugus kemampuan profesional. Baik, poin kelima, perkembangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ahli teori pendidikan
sering disebut pendidikan era revolusi industri 4.0, menggambarkan berbagai cara mengintegritaskan teknologi cyber, baik secara fisik maupun non-fisik, dalam pembelajaran pendidikan. Era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things atau disingkat sebagai IoT. Di sisi lain, pengajar juga memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran. Akan tetapi, hal ini tidak luput dari tantangan bagi para pengajar untuk mengimplementasikannya. Dikutip dari Kompasiana 2019, setidaknya ada 4 kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh pengajar. Pertama, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Merupakan kemampuan memahami suatu masalah, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat dielaborasi dan memunculkan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah. Pengajar diharapkan mampu meramu pembelajaran dan mengekspor kompetensi ini kepada peserta didik. Kedua, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan ini tidak luput dari kemampuan berbasis teknologi informasi, sehingga pengajar dapat menerapkan kolaborasi dalam proses pengajaran. Ketiga, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Diharapkan ide-ide baru dapat diterapkan pengajar dalam proses pembelajaran, sehingga memacu siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif, misalnya dalam mengerjakan tugas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Yang keempat, literasi teknologi dan informasi. Pengajar diharapkan mampu memperoleh banyak referensi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi guna menunjang proses belajar mengajar.